di Walgreens karena yang Hai semua, jadi hari ini itu kan tanggal 11 Juli di Amerika dan rencananya besok itu tanggal 12 gue bakal vaksin pertama. Nah, gue bakal ceritain pengalaman gue dan proses kita vaksin gimana di sini. Kurang lebih sebagai gambaran kalian vaksinasi di Amerika itu seperti apa. Dan maaf guys, keliru, gue jadinya vaksin di Walgreens. Karena vaksinasi bisa langsung walk-in. Nah, walk-in itu artinya kalian bisa langsung masuk ke supermarket atau apotek tersebut. Terus kalian dapat vaksinnya. Thank you guys, and let's move on to the next footage. Di sini gue bakal nunjukin kalian apa yang gue udah buat. Ini gue buatnya di Walgreens. I hope it's focusing. Okay. Dan ini ternyata langsung diatur kapan-kapannya dan jam berapa. Gue sih asal aja. Karena lagi pula di waktu bersamaan juga gue gak akan kemana-mana banget. Jadi this is the appointment. Nanti dia kirim via email dan nomor telepon gue. Jadi besok jam 2.15. Yikes. Hai semua, maaf kita rekamnya pindah-pindah. So ini sekarang sudah hari vaksinasi gue. Hari ini gue buat sarapan cukup tebal dan gue baru ini muffin whole wheat sama telur. Terus gue juga bakar sosis. Nggak tahu kenapa gue gak nafsu makan karena gugup mungkin ya. So ya, kita bakal move on langsung ke footage. Mungkin gue sekarang isi form di sana atau gimana, langsung deh. Kita juga ngetes makhluk kecil ini. Jadi ternyata masih tutup saudara-saudara tuh. Jadi kita menunggu itu buka, kita bakal ngeliat tokonya. Saya tidak akan menunjukkan karena isinya terlalu banyak racun. Begitu. Mungkin akan dilanjutkan kembali nanti jikalau sudah masuk masa proses suntik. Gue takut banget asli. Gue udah isi form. Gue mampus banget deg-degan tengah makan. Gue udah dingin. Ini gue rekam supaya gue bisa nunjukin betapa parahnya muka gue, reaksi gue. Hai. Ya, mewakili gue. Gue kiri lah, kanan gue buat angkat barang. Nggak sakit. Lu mau apa? I'm gonna cry. I got so scared until last night. So the friend outside is the one that I kept talking to. And whenever I'm stressed out, I'll feel dizzy. I mean, yeah, the last time I got scared was HPV, and that was it. Yeah, so this one is definitely way less painful. Ah. Oh, that was it? Yeah. I feel so dumb now. Thank No, you. it's okay. Trust me, it happens a lot. So just in case, over-the-counter, Over-the-counter Tylenol or ibuprofen is okay, but again, just take it if you need it. Don't take it prophylactically. Got it. Otherwise, it will prevent. Jadi tadi barusan vaksin tuh. I feel so dumb right now. Karena tetap gue dulu pernah vaksin HPV, itu tuh jamnya gede. Terakhir katanya kalau gini tuh mempercepat blood circulation-nya. I think that's it for now. Nah, di sini gue ngebahas kalau setelah vaksin pertama gue itu gue disuruh tunggu selama 15 menit untuk ngeliat ada efek samping serius atau enggak, supaya bisa didetermine atau bisa diputuskan kalau badan gue bereaksi berlebih atau seperti orang lain yang biasa-biasa aja gitu. Halo semua, so let's be real now. Ini sudah masuk day 3? 4, kan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Karena ini hari Kamis, dan bisa gue bilang untuk seluruh side effects kayak pegel-pegelnya itu memang hari kedua dan ketiga, dan sekarang sudah lebih baik. Gue juga udah bisa mandi. Emang dari kemarin gue mandi sih, cuman kayak badannya tuh udah gak sesensitif kemarin. Nah, mungkin beberapa hal yang harus gue point out adalah selama gue rasa pegel itu memang pure di tempat di
vaksinnya doang, nggak ada efek yang gimana-gimana, cuman pegel terus soalnya rasa kayak numb atau membal gitu. But gue nggak minum obat karena gue juga memang nggak disaranin untuk minum. Kalaupun lu nggak kuat baru lo dibolehin minum gitu. Semua berjalan dengan baik. Gue pun makan tetap normal, banyakin vitamin D, C, dan intake buah-buahan gue. Tidur pun gue benerin. Dan ya, untuk vaksin pertama oke banget. Menurut gue sih masih manageable. And kita bakal pindah ke footage dimana gue bakal ngambil second dose gue, dan disitu gue bakal kasih tau. Ini dose kedua. Jadi ini gue walking karena appointment yang gue buat kemarin tuh karena gue kecapean jadi gue nggak sempet datang. Tuh, cuman namanya sih. Oh, I'm just sending this to my mom next week. She's This shoulder. Oh. Relax. Oh. Deep breath in now. He said he just feels tired, and then a little bit like you said, your body feels like warm, I guess. Yeah. Yeah, so all I need to get is Allegra just in case, right? Correct. Okay. Because sometimes in the morning I get allergic, like I'll sneeze because it's too cold, or I have sinus too. Sometimes I can't really tell the difference. Deep breath in now. Good job. Oh, that's it. Okay. Halo semua, jadi sekarang gue baru nyelesain vaksin kedua, dan penjelasan seperti vaksin pertama itu memang menurut orang yang tadi injeksi itu, which is kayaknya either a nurse or a doctor, gue nggak gitu perhatiin, tapi dia bilang kalau injeksi pertama itu untuk kenalin si cairan vaksin ini ke badan. Nah yang kedua ini dia sebagai booster, jadi badan lo tuh akan ngelawan sampai dia ngebentukin antibodinya gitu. Nah, dan kata lain memang efek sampingnya untuk yang dosis kedua ini agak sedikit berbeda, di mana badan kita bakal ngerasa anget pada umumnya, bakal berasa anget. Some people might not feel the same way karena mereka punya imun tubuh beda-beda. Sakit kepala tuh ya bisa nggak, bisa iya. Terus badan kita anget, fever, chills, kayak pegel-pegel gitu, meriang lah kurang lebih bahasanya. Itu bisa juga. Dan seperti yang gue tanyain, sama halnya kayak dosis pertama, obat-obatan over the counter atau yang harus standby itu yang buat sakit kepala, ibuprofen, buat yang painkiller gitulah. Dan juga kemarin tadi gue disuruh bawa obat alergi karena sometimes kalau untuk beberapa orang mata bisa berair, abis itu some people might feel like mereka hidungnya itu meler gitu, itu normal. Dan gue disuruh beli semacam Allegra. Basically it's a fexofenadine hydrochloride tablets, something like this. But basically nama umumnya Allegra, obat alergi, Benadryl bisa. Dan mungkin kalau kita di Indo ada obat-obat lain yang mungkin gue akan sebut aja title di sini. Nah, so far ini sudah kurang lebih 2 jam lebih, ya 2-3 jam lebih dari kita vaksin, dan badan gue emang sempet anget karena memang cuaca panas banget. Gue banyak minum, oh ya dipentingin untuk banyak minum karena bakal haus. Nah, gue bener-bener rasa capek banget, pegelnya belum, tapi badannya udah mulai berasa. So hopefully within 3 hari ke depan bakal kelihatan banget seperti apa, dan bakal gue update. Cuman kalau misalnya gue boleh sharing, emang yang pertama lebih pegel dari yang kedua ini gitu. Apalagi ya, istirahat cukup, makan cukup, emang agak mager tapi harus diisi perutnya terus-terusan. And
Iya, suara gue kayak bindeng gitu sih. Karena efek sampingnya atau memang karena gue kurang tidur sebelumnya juga. So ya, itu pengalaman gue, and kita bakal check up lagi 2 hari dan 3 hari ke depan. Oke, maaf banget kita pindah-pindah kamera dan segala macam. So, ini sekarang udah tanggal 14 Agustus, which is sudah seminggu dari tanggal vaksin kedua gue, dan vaksin kedua gue itu tanggal 7 Agustus. Dan yang video kalian lihat sebelumnya itu update gue bener-bener 2 jam setelah gue vaksin. Dan di sini gue bakal jelasin paling penting, which is hari kedua dan ketiga setelah gue vaksin. Kan gue vaksin Sabtu, so it's basically hari Minggu dan hari Senin. Sebenarnya nyampe Selasa sih, jadi bakal gue jelasin secara ringkas di sini. Basically karena yang gue jelasin kalau vaksin kedua itu badan lo secara nggak langsung harus, dalam penjelasan dokter ini yang tadi nyuntik gue, itu dia bilang bahwa badan lo akan berantem sama si vaksin ini. Gue kurang ngerti gimana sistematikanya, but dia bakal ngebentuk antibody pada akhir dari proses badan lo penyesuaian dan sakit-sakit itu. Nah, yang harus diingat bahwa memang efek samping yang paling kelihatan yang ngebuktiin bahwa oh iya benar vaksin ini kerja di badan lo adalah si sakit-sakit badan itu yang gue bilang. Nah, itu terjadi di hari kedua dan ketiga. Cuman yang gue akuin terparah adalah hari kedua. Hari kedua itu hari Minggu setelah Sabtu suntik, dan itu gue akuin dari pagi sampai malamnya tuh badan gue bener-bener gak bisa diajak kerja ekstra sedikit pun. Jadi gue nya harus istirahat, dan karena gue hanya dianjurkan minum obat ibuprofen dan acetaminophen, kurang tahu itu namanya Tylenol, kayak obat sakit kepala dan alergi itu kalau diperlukan. Malah gue nggak kepake sama sekali karena jujur pribadi tuh nggak rasa pengen minum karena sakitnya masih bisa gue tahan. Dan di saat itu juga gue tidur dan bangun-bangun tuh mendingan, tapi tetap masih dalam posisi letih, masih juga pegel, dan memang badan lu tuh kayak rasa mau panas tapi antara jadi dan gak jadi, karena lu nggak bisa bilang lu sakit karena lu masih bisa gerak sedikit gitu loh. And gue akhirnya makan, karena jujur aja kayak gitu kan bikin nafsu makan lo turun ya. And so gue makan, itu pun kayak nggak banyak karena nggak nafsu. Itu hari kedua memang yang paling parah sih. Tidur lo tuh jadi banyak dan dikit-dikit ketiduran. Malam sih tidurnya pules parah kayak orang minum obat, padahal gue nggak minum obat, cuma emang kecapean aja. Ya breathe lo, nafas lo tuh kayak panas. Ya namanya kita orang meriang, kayak orang nyaris demam gitu kan. Ada pun yang demam, cuman untuk kasus gue gak gitu demam sih. Nah, hari Selasanya gue itu udah gak meriang, udah gak sensitif, karena biasanya kalau lagi meriang gitu lo cuci tangan kan pasti gak enak. Nah, di situ gue nggak sama sekali. Akhirnya gue mandi, itu pun gue baru berani mandi sore karena paginya tuh kayak masih tentatif badan gue masih sakit atau enggak. Dan hari keempat kelima, which is hari Rabu, Kamis, Jumat, udah 3 hari setelah sakit-sakit terakhir di hari Selasa itu, baru badan gue bisa kembali normal. Itu pun gak gue forsir karena dia suka ngantuk. Mungkin karena gue nya atau karena vaksinnya gue kurang tahu, tapi gue gak berani olahraga atau beraktivitas berat di saat itu. Nah, baru gue bisa bilang hari Minggu, which is kayak udah hitungannya 7 hari setelah vaksin, baru bener-bener off, gak ada efek samping. Jadi plong badan gue. Dan yang bisa gue jelasin dari semua pengalaman vaksin ini sih, memang perlu bisa cukup makan vitamin semua yang oke banget, yang benar-benar ngebantu supaya efek samping yang lo rasain itu nggak terlalu ngeganggu lo banget. And it's better off to ask your doctor, kayak kalau lo punya keterbatasan dalam beberapa hal atau lo rasa nggak nyaman dalam beberapa hal, sebaiknya memang diomongin sama mereka yang ahli dibanding kita berasumsi sendiri. Karena when you're stressed out and you're on your second dose, it kind of wrecks up your body. I don't know, the way your mind works and your body works, it's totally a different thing, but it connects. Jadi jangan terlalu dibawa pikiran. Kalau memang ada pertanyaan langsung naik ke dokternya, but I can guarantee it's the best choice that we have right now.
dan paling tidak itu meminimalisir efek yang bisa lebih parah gitu. So that's from my point of view. Semoga penjelasan ini dan video ini sangat informatif untuk kalian. Dan vaksin gue sekali lagi Pfizer 2 dos dan jenisnya itu mRNA. Bakal gue taruh di sini mungkin penjelasannya seperti apa. Dan kalau kalian menemukan video ini lumayan informatif dan seperti ini kalian tahu prosesnya, don't forget to like and don't forget to comment down below apa yang kalian takut dari vaksin atau yang kalian mungkin penasaran tentang proses vaksinasi di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel gue karena gue punya video yang lain selain daripada video gini. And gue juga punya video road trip coming up, so don't forget to watch that and my other videos selama gue ngerantau di sini. Thank you.